Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah bersama Ustadz Husein Alatas dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Dan kita akan membahas untuk hari ini atau pagi ini adalah cara terbaik untuk mengenal Allah. Ini sangat menarik sekali temanya. Cara terbaik untuk mengenal Allah. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengar uraian dari Ustadz Husein. Cara terbaik untuk mengenal Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh keluarga besar umat manusia, kita ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, menerima amanat dan tanggung jawab yang besar. Semoga Allah membantu kita untuk menjalankan amanat kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh keluarga besar Rasil, kepada Ustadz Muhammad Krisna, Neza, Anis, dan seluruh kerabat kerja di studio yang menemani kita pagi hari ini. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali kajian dan renungan kita di bawah naungan Al-Quran dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Cara apa yang paling mudah, yang paling sederhana tapi mengesankan dalam mengenal Allah? Karena apa? Karena ma'rifatullah, mengenal Allah ini merupakan pintu masuk kita dalam apa? Dalam memasuki ad-din, memasuki din Allah. Untuk masuk menjadi seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, maka yang pertama mesti kita ketahui adalah Allah, ma'rifatullah. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Sedangkan Allah kan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah di langit maupun di bumi. Allah tidak menyerupai sesuatu. Lalu bagaimana kita bisa memahami Allah? Kalau kita ditanya, kamu kenal fulan? Kenal. Kamu bisa nggak gambarkan kepada saya kira-kira wajahnya, ketinggiannya? Kita bisa gambarkan karena ada apa? Ada perbandingan. Betul nggak? Ada perbandingan di luar yang bisa kita jadikan sebagai perumpamaan. Warna kulitnya sawo matang, matanya coklat, rambutnya ikal, ketinggiannya, kemudian gaya bahasanya.
Betul nggak? Kita bisa gambarkan karena kita mengenal dan mengetahui contoh-contoh yang amat banyak di sekeliling kita. Tapi begitu kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada contoh dan perumpamaannya, bagaimana kita menggambarkan? Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu bagaimana kita mengenal Allah? Kalau kita menghayalkan, meraba-raba, pasti kita akan tersesat. Oleh karena itu para ulama, para salihun mengatakan, ya, tafakkaru fi ayatillah. Banyak-banyaklah kalian bertafakkur pada ayat-ayat Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian menyelam untuk mengetahui zat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya Mas Krisna tentang Allah. Bagaimana seorang bisa mengenal Allah? Atau sampai kapan, pada saat kapan seorang dikatakan mengenal Allah? Beliau mengatakan, al-ajzu an darki idrakun wal bahthu fi dzatillahi isyrakun. Ajzu, kalau kamu sudah lemah, lunglai, tak berdaya untuk menghayalkan Allah, membayangkan Allah dalam benak kamu. Pada saat itu, kamu baru dikatakan sebagai seorang yang mengenal Allah. Karena kalau kamu masih menghayalkan, membayangkan dalam benak kamu, hasil dari khayalan dan imajinasi kamu, itulah Tuhan yang kamu ciptakan. Bukan Tuhan yang menciptakan kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang kamu bayangkan. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci, yang maha agung, yang tidak menyerupai sesuatu. Tidak ada yang menyerupai sesuatu. Dan dia tidak menyerupai sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Dia merupakan kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan tiada tara, begitu pula keindahan, keagungan yang tidak mungkin dapat diberikan, dihayalkan. Bagaimana akal kita, pengetahuan kita yang terbatas dapat menghayalkan, membayangkan kebesaran, keagungan, keindahan yang tidak terbatas, mustahil. Pandangan mata kita, akal kita, pikiran kita hanya mampu untuk menghayalkan, membayangkan sesuatu yang terbatas. Betul tidak? Oleh karena itu, pada saat akal kita, khayalan kita, pikiran kita tidak mampu lagi menghayalkan, membayangkan yang menggenangi hati kita, yang meliputi sanubari kita kebesaran, keagungan yang tidak mungkin dapat diberikan, keindahan yang maha sempurna, di situ baru kita melangkah masuk ke dalam ma'rifatullah. Ini belum apa? Belum kita berada apa? Belum berada pada puncaknya, baru masuk kita mengenal Allah pada saat kita bagaimana? Pada saat kita tidak lagi mampu untuk menghayalkan, membayangkan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi al-ajzu an darki idrakun. Kalau kamu sudah tidak mampu lagi menghayalkan, membayangkan betul-betul apa? Seluruh kemampuan kamu berakhir, sedangkan engkau tidak mampu untuk menghayalkan, membayangkan, meliputi kebesaran keagungan Allah, di sana kamu baru memasuki gerbang dan pintu ma'rifatullah. Wal bahthu fi dzatillahi isyrakun, dan kita mencari-cari, membicarakan tentang zat Allah akan menjerumuskan kamu ke dalam syirik. Pasti kamu akan apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang kamu kenal. Atau menisbatkan kepada Allah dari sifat-sifat makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Nah, kalau Abu Bakar mengatakan dengan ungkapan yang begitu indah, Imam Ali mengatakan, at-tauhid alla tatawahham. Kamu sampai pada apa? Pada ya, kedudukan seorang yang bertauhid pada Allah pada saat kamu betul-betul tidak lagi menghayalkan, membayangkan dalam benak kamu bayangan-bayangan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak membayangkan Allah begini atau begitu, tapi yang ada dalam hati kamu kebesaran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dalam benak kamu, di sana kamu baru apa? Memasuki gerbang tauhid dan ma'rifatullah. Oleh karena itu, Mas Krisna, kita butuh apa? Butuh keterangan yang pasti, yang tidak meragukan, yang membantu kita untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal tidak mampu, imajinasi tidak mampu, kekuatan khayal manusia tidak akan mampu sama sekali untuk membayangkan, ya, untuk mengkhayalkan Allah dan kebesarannya. Kita tidak berbicara mengenai keberadaan Allah. Kalau keberadaan Allah itu merupakan hal yang disepakati, tidak diperdebatkan pada seluruh pemeluk agama manapun juga. Oleh karena itu dalam Al-Quran tidak terdapat satu ayat pun yang menerangkan keberadaan Allah. Syed Agil Siraj mengatakan, ada nggak ayat yang menerangkan tentang adanya Allah dalam Al-Quran? Memang tidak ada. Kenapa? Karena ini merupakan satu hal yang gamblang. Perlu nggak kita membuktikan adanya matahari di siang hari? Perlu nggak? Ya. Cuma kesesatan dan penyimpangan manusia bukan karena mereka mengingkari keberadaan Allah, tapi kesesatan mereka, penyimpangan mereka ketika mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Akhirnya mereka terjerumus dalam syirik, baik pada apa? Pada sifat yang mereka sifatkan bagi Allah yang tidak layak baginya, juga dalam rububiyah. Seolah-olah ada dewa-dewa kecil yang diserahkan tugas oleh Allah untuk mengatur, kemudian kita panjatkan doa kita kepada mereka. Kita panjatkan doa mereka apa? Doa kita kepada mereka. Padahal yang kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana satu-satunya ilah yang memiliki seluruh asma yang begitu agung dan mulia, yang memerintah di langit dan di bumi. Dia juga satu-satunya Rabb, pengatur, pemelihara di alam raya. Maka seharusnya doa kita panjatkan hanya kepada Allah. Begitu juga, karena dia satu-satunya penguasa, pemerintah di langit dan di bumi, maka seharusnya dalam mengatur kehidupan kita, kita mengacu kepada aturan Allah. Kalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman, bertauhid pada Allah. Bertauhid pada apa? Pada asma'nya. Kita nggak mengatakan sifat, pada asma'nya. Yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Pada rububiyahnya kita mengakui hanya satu-satunya Rabb di alam raya ini. Begitu pula pada ilahiyahnya atau uluhiyahnya, dialah satu-satunya ilah dengan seluruh nama-nama yang menunjukkan kesempurnaannya. Ini hanya sekedar pengantar. Oleh karena itu, ada seorang alim, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, murid dari Sayyid Zaini Dahlan. Dulu dikenal sebagai Imamul Haramain atau Mufti Al-Haramain, sebelum masuknya Al-Saud ke Saudi Arabia. Dalam bukunya Tadhkiratun Nas, dia mengatakan ketika menjawab pertanyaan seseorang, bagaimana kita mengenal Allah? Dia mengatakan, kita mengenal Allah dengan Allah. Kita mengenal Allah dengan Allah. Maksudnya apa? Kita mengenal Allah sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena kalau kita disuruh menghayalkan, membayangkan siapa itu Allah, mustahil. Kalau untuk memahami, mengetahui adanya Allah yang memerintah, yang berkuasa di langit dan di bumi dan menciptakan seluruh alam raya, ya, ini bisa dirasakan oleh hati setiap manusia. Sampai orang-orang musyrik Mekah ketika ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Artinya berkaitan dengan keberadaan Allah itu disepakati. Oleh karena itu kenapa banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti orang yang mengakui keberadaan Allah, mereka menyembah Allah cuma karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka akhirnya menggambarkan Allah dengan gambaran yang tidak layak. Juga dalam beribadah kepada Allah, mereka menciptakan cara-cara ya, yang tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu, dalam mengenal Allah, jalan satu-satunya melalui Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan dengan menghayalkan, ya, membayangkan, yang akhirnya melahirkan gambaran-gambaran yang bermacam-macam. Jadi, kita mengenal Allah
alhamdulillah wa syukurillah, melalui Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Maksudnya melalui Al-Quran gitu. Allah kan menjelaskan tentang dirinya siapa dia dengan asma-asma ini kita akan baca. Sebagai contoh Mas Krisna, kalau seandainya kita dalam rumah, ada orang mengetuk pintu, atau suara mobil datang, kita semua tahu ada yang datang. Ya. Ada orang di balik pintu. Ya. Tapi kalau kita suruh membayangkan, menghayalkan, atau menebak siapa orang tersebut, apa bentuknya, apa rupanya, bisa enggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau dia mengucapkan salam, kita tahu suaranya, kita bisa menebak. Ya. Tapi kalau ada ketukan pintu, atau ada mobil datang, atau ada bel di luar, lalu dalam rumah disuruh menebak siapa di luar, pasti tebakannya berbeda-beda. Betul enggak? Apalagi Allah yang Allah gambarkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana kita mau bayangkan? Tapi keberadaan Allah dengan keberadaan alam dan keindahan yang begitu luar biasa, ya, tidak diragukan bahwasanya apa? Bahwasanya ada pencipta, ada pengatur, ada pemelihara. Betul enggak? Kita juga bisa meyakini bahwasanya dengan ilmu, kalau ada pencipta penguasa di langit, di bumi selain Allah, pasti langit bumi akan mengalami kehancuran. Secara global kita bisa memahami. Tapi untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, yang membuat hati kita meresapi kebesaran keagungan Allah, mustahil dengan kita hanya menggunakan akal kita atau khayalan kita. Maka kita butuh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna. Kepunyaan Allah, seluruh nama-nama yang menunjukkan makna-makna yang penuh keindahan, kesempurnaan, keagungan, kecantikan. Semua kebaikan, keindahan, keagungan adalah milik Allah. Oleh karena itu, kalau kita gunakan kata sifat bagi Allah, pasti akan melekat dan terbawa hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Maka dalam kita menisbatkan nama-nama Allah kepada Allah, nama-nama tersebut waktu dinisbatkan harus disucikan dari yang tidak layak. Maka Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha agung. Jadi pada saat kita menisbatkan kepada Allah As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat, jangan kita apa? Jangan kita menisbatkan kepada Allah bertelinga maupun apa? Bermata. Ini layak bagi kita, tidak layak bagi Allah. Ya. Sebagai contoh Mas Krisna, kalau orang menggunakan alat rekam yang diletakkan di dinding, yang biasa digunakan oleh oleh kalangan intelijen. Kalau kita tanya, matanya mana? Nggak ada. Telinganya mana? Betul nggak? Tapi dia mampu untuk merekam gambar, merekam juga suara kita. Betul nggak? Kalau orang tanya mana matanya? Dengan kemajuan teknologi terbukti ya, bahwasannya peralatan-peralatan melihat, mendengar tanpa telinga maupun mata. Betul nggak? Begitu juga Allah. As-Sami Al-Basir, Al-Latif Al-Khabir, sebetulnya ini merupakan nama-nama Allah, cabang dari Al-Alim yang maha tahu. Nama induknya Al-Alim, As-Sami Al-Basir, Allah rincikan untuk membantu kita memahami bahwa Allah maha mendengar semua objek yang apa? Yang terdengar, baik itu yang halus maupun yang keras. Maha melihat, tidak ada satupun dari amal perbuatan kita yang tertutup bagi Allah. Tidak ada dinding yang bisa menghijab. Ini merupakan cabang dari nama Allah Al-Alim. Jadi kita harus sucikan Allah, nama-namanya dari yang tidak layak bagi Allah, sebagaimana perintahnya, Sabbihisma rabbikal a'la, fasabbih bihamdi rabbika. Tapi kalau kita nisbatkan nama-nama ini apa adanya kepada Allah, ya pasti apa? Pasti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini yang diterangkan oleh para ulama arifun yang meresapi Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk langsung ke ranah apa? Ke ranah praktek atau praktis. Tadi ya, kita telah menjelaskan atau menerangkan bahwa cara yang terbaik untuk mengenal Allah adalah dengan cara kita apa? Kita mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang dirinya. Menerangkan tentang dirinya.
Nah, saya akan mulai dengan ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Hasyr. Dalam suratul Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr kita bisa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan dirinya. Agar lebih jelas lagi ya. Suratul Hasyr ayatnya ayat 22. Dimulai dengan ayat 22. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa membantu kita untuk memahami, mengenal Allah secara sederhana. Tapi dengan sendirinya bukan berarti meliputi ya. Membantu kita memahami untuk mengenal Allah, tapi bukan meliputi. Karena kita dengan perangkat kita yang terbatas ini, dengan akal kita tidak mungkin kita meliputi Allah. Kalau orang dengan pandangan matanya diperintahkan untuk meliputi, menerangkan gunung dari berbagai macam arah, mustahil. Yang dilihat hanya sebahagian kan dari gunung tersebut. Samudra juga begitu, apalagi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallah, dialah Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah melainkan hanyalah Dia. Ini kita perhatikan bersama-sama Mas Krisna. Ini merupakan jawaban bukan dari pertanyaan. Jadi apabila orang bertanya, siapa itu Allah? Allah menjawab, Huwallah. Dialah Allah alladzi la ilahu ilahu. Tiada ilah di langit dan di bumi kecuali hanya Dia. Dialah satu-satunya pencipta. Dialah satu-satunya pemelihara, satu-satunya pengatur. Dan Dialah yang memiliki nama-nama yang seluruhnya penuh keindahan seperti yang kita akan dengar nanti. Jadi la ilaha illahu keterangan tentang Allah. Betul enggak? Ya. Kemudian alimul ghaib. Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Kalau kita manusia, kita ketahui terbatas, banyak hal tersembunyi dari kita. Jangankan di luar diri kita, dalam diri kita banyak yang tersembunyi. Tidak dapat melihat jantung kita secara langsung, pencernaan kita, kecuali dengan memasukkan alat, baru terlihat sebahagiannya. Betul enggak? Ya. Tapi kalau Allah mengetahui segala yang gaib, baik yang lalu, yang kini, yang akan datang. Yang saat ini kita hadapi maupun yang jauh dari jangkauan kita. Semua bagi Allah merupakan hal yang nyata. Jadi huwallah alladzi la ilahu. La ilaha illahu keterangan mengenai Allah. Kemudian alimul ghaib juga keterangan mengenai Allah. Jadi kita punya gambaran ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, gambaran mengenai kebesaran atau sebahagian kebesarannya. Kemudian huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada, mengetahui yang gaib, mengetahui juga yang nampak. Jadi bukan hanya yang gaib, yang nampak juga diketahui. Karena kalau hanya alimul ghaib, orang beranggapan yang nampak, yang nyata tidak diketahui Allah. Allah mengetahui kedua-duanya. Huwar Rahmanur Rahim. Huwa menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah. Huwar Rahman Ar-Rahim. Dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kira-kira Mas Krisna, pada saat mendengarkan keterangan-keterangan Allah mengenai dirinya, kesan yang muncul di hati kita bagaimana? La ilaha illahu. Apa perlunya kita datang pada selain Allah? Ya. Kemudian alimul ghaib wasyahada. Semua yang gaib, yang nampak, yang di luar jangkauan kita, semua dalam genggaman Allah dan pengetahuannya. Dengan sedih pada saat kita meminta kepada Allah, tidak perlu sama sekali apa kita merasa ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan bisikan hati kita sebelum keluar, Allah tahu. Membuat kita berjaga-jaga, berhati-hati, tidak melakukan sesuatu yang buruk ya, yang pasti akan diketahui Allah. Baik dalam kesendirian maupun keramaian. Kemudian huwar Rahmanur Rahim. Dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Menarik, mengundang kita untuk datang padanya.
memunculkan kesan yang amat indah. Kemudian, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kembali Allah ulangi. Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu. Tiada ilah selain daripadanya. Dialah satu-satunya ilah yang memerintah. Al-Malik, satu-satunya raja di raja. Selain daripadanya adalah mamluk, milik Allah dan makhluknya di bawah kekuasaannya. Al-Quddus, yang maha suci. Penguasa selain dari Allah tidak luput dari kesalahan, kezaliman, kebijakan atas dasar kebodohan, ketidaktahuan. Betul tidak? Penuh dengan berbagai macam kekurangan. Tidak lepas dari sifat butuh. Betul tidak? Tapi kalau Allah, dialah raja di raja, Al-Malik, Al-Quddus yang maha suci. Tidak butuh kepada segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Dia raja di raja, ya, yang maha suci. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dia tidak pernah berlaku zalim pada hambanya. Ini makna Al-Quddus. Sedangkan raja-raja yang berkuasa di bumi, di saat dia mulai memerintah berkuasa dalam jangkauan yang luas, mulai muncul kesombongan, keangkuhan, dan sifat aniayanya. Tapi kalau Allah, dia raja di raja, penguasa, pemilik. Selain dari Allah adalah makhluk yang berada di bawah kekuasaannya, Al-Quddus, dia yang maha suci. Lalu apa yang membuat kita berburuk sangka pada Allah? Nggak ada. Apa yang membuat kita merasa ragu terhadap Allah? Kan tidak ada. As-Salam, yang melimpahkan, menyelimuti kita dengan keselamatan. As-Salam hanya ada padanya. Kalau kita datang pada selain Allah mengharapkan keselamatan, mereka tidak akan mampu untuk memberikan tanpa izin Allah. Tapi kalau kita memanggil Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya akan menaungi kita dengan keselamatannya. Al-Mu'min. Kita tahu kata Al-Mu'min diambil Al-Amnu, dari kata Al-Amn yang artinya rasa aman. Al-Mu'min, dia memberikan rasa aman, ketentraman, kedamaian bagi kita. Bila kita memahami hal ini, lalu datang kepada Allah dengan penuh keyakinan, ketulusan, Allah akan berikan rasa aman dalam hati kita. Membebaskan dari ketakutan, membebaskan kita dari berbagai macam ancaman. As-Salam, Al-Mu'min, dua nama ini menunjuk kepada Allah. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa Allah, dialah As-Salam, Al-Mu'min. Dia juga Alimul Ghaib Wasyahadah. Dia juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan tiada ilah selain daripadanya. Ini kan nama-nama yang memberikan apa? Yang memberikan input, masukan ke dalam hati kita, yang memberikan rasa aman, rasa tentram, ya, hingga membuat kita lebih merapat mendekat ke sisi Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Setelah itu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin, seorang raja, ya, di saat dia berkuasa. Begitu juga dia punya kemampuan untuk memberikan keselamatan dan keamanan. Kalau dia tidak maha kuasa, kekuasaannya di atas segala sesuatu, bisa ada yang meralat membatalkan apa? Keputusan. Oleh karena itu tambahkan namanya Al-Muhaimin. Haimana itu hegemoni. Al-Muhaimin artinya dia yang maha kuasa, yang hegemoninya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang setara, apalagi di atas Allah. Jadi keputusan Allah semuanya berlaku dan tak ada satupun yang kuasa untuk menolak. Itu arti Muhaimin. Oleh karena itu dalam penggunaan kata ini, ya, di dunia politik dikatakan haimanatu Amerika alal alam. Hegemoni Amerika terhadap dunia. Tapi hegemoni kan terbatas. Ada Rusia, ada Inggris, ada Prancis. Betul nggak? Tapi kalau Allah, dialah Al-Muhaimin, menggunakan Al-Alif Lam, satu-satunya yang maha kuasa, yang kekuasaannya mengatasi, meliputi segala sesuatu. Berarti kalau kita datang kepada Allah, cukup nggak? Cukup. Tapi kalau kepada selain Allah, dia bermaksud membantu kita, Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Jadi, huwallahu alladzi la ilaha illahu,
Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Di samping nama-nama tadi ya, yang Allah berikan untuk dirinya, untuk membantu kita memahami mengenal Allah, Allah jelaskan di samping dia Ar-Rahman Ar-Rahim terhadap hamba-hambanya yang pengasih, penyayang, yang bertaubat, tapi dia juga Aziz, Jabbar bagi mereka-mereka yang sombong, bagi mereka-mereka yang congkak, yang tiran. Di nama Al-Aziz, Al-Jabbar, nama-nama ini bukan diperuntukkan untuk apa? Untuk menindas orang-orang yang berbuat kebaikan, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa ataupun bertobat. Tapi dua nama ini ancaman, peringatan bagi mereka-mereka yang menyombongkan diri dan berbuat aniaya terhadap sesama. Jadi Al-Aziz ya, menggambarkan bahwa dia yang maha agung, yang maha apa? Yang maha perkasa di atas segala sesuatu, yang maha mulia. Siapa yang ingin kemuliaan, keagungan, datang pada Allah. Al-Mutakabbir, kalau ada makhluk-makhluk yang menyombongkan diri dengan perangkat kekuasaan yang dimiliki dengan apapun, ya, sebab-sebab yang membuat dirinya merasa bangga, ketahuilah, dia hanya merupakan hamba yang berada dalam genggaman Allah. Jadi kalau kamu menyombongkan diri, apa artinya kamu di hadapan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Yang maha agung, yang maha perkasa, di mana semua kekuatan di bawah apa? Di bawah cengkeraman ya, dan kekuasaannya Al-Mutakabbir. Dia juga yang maha sombong, yang akan menghukum mereka-mereka yang bersikap sombong di atas muka bumi ini. Karena banyak orang seringkali hanya mengulang-ulang nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Dia berbuat maksiat dengan beranikan Allah Ghafur Rahim. Dia lupa, di samping Ghafur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab, maha pedih siksanya bagi orang-orang yang seperti kamu, yang berbuat dosa kejahatan, lalu kamu bergantung pada dua nama Allah tadi, tidak menyadari Allah juga di samping dia maha penyayang, dia juga maha perkasa, maha apa? Maha pedih siksanya. Maka dalam pengumuman yang Allah perintahkan, Nabi ibadi, beritahukan hamba-hambaku, Anni anal ghafurur rahim, bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang bagi yang datang mohon ampun. Tapi wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi azabku adalah azab yang maha pedih bagi mereka-mereka yang berbuat kejahatan tapi tidak kembali pada Allah. Setelah itu, Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Nama-nama tadi yang seharusnya milik Allah seringkali diberikan kepada apa? Selain Allah, orang-orang yang mereka besarkan dan agungkan. Akhirnya membuat mereka tersesat dari jalan Allah. Jadi maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Jadi seharusnya nama-nama ini dinisbatkan kepada Allah dengan nisbat yang layak dengan kebesaran keagungannya, dan tidak kita berikan nama-nama ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, huwallahul khaliqul bari. Dialah Allah. Siapa itu Allah? Al-Khaliq. Dialah satu-satunya pencipta. Al-Bari, yang menciptakan, memulai segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya atau tanpa bahan baku sebelumnya. Dari nol Allah menciptakan. Allah yang memberikan bentuk dan rupanya. Allah yang memberikan kecerdasan dan potensinya. Allah juga yang mengatur kebutuhannya, mengawasi mereka, dan berkuasa atas mereka. Yang menetapkan juga ajal dan waktu berakhirnya mereka. Al-Musawwir, dia juga satu-satunya memberikan bentuk rupa bagi kita semua. Maka tak pantas bagi kita meledek seseorang dengan ledekan-ledekan yang mencemoohkan wajahnya, karena yang memberikan Allah, rupa tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, kita nggak boleh mencaci maki seorang, apapun suku maupun bangsanya. Jawa atau Sunda atau Cina atau Arab, apapun juga. Semua bukan pilihan mereka. Semua merupakan pilihan dari Allah untuk menguji syukur dan sabar kita. Setelah itu Allah tambahkan, lahul asma'ul husna. Kepunyaannya seluruh nama-nama yang penuh keindahan. Seluruh keindahan adalah miliknya.
Oleh karena itu, apa-apa yang tidak sejalan dengan keindahan, kebesaran, dan keagungannya, kita wajib mensucikan Allah daripadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bukan hanya kita yang diperintahkan mensucikan nama Allah, tapi seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi, seluruhnya mentasbihkan dan mensucikan Allah. Mensucikan namanya maksudnya. Karena Allah Maha Suci. Tapi kita diperintahkan mensucikan nama Allah agar kita dalam memahami dan mengetahui tentang Allah, semuanya merupakan hal-hal yang penuh keindahan. Nah, kalau seseorang, Mas Krisna, membaca nama-nama Allah, tapi bukan dalam satu kesatuan, seringkali memunculkan salah faham. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengenal Allah, baca dan dengarkan Allah ketika menerangkan mengenai dirinya dalam kitabnya. Kalau hanya Al-Ghafur Ar-Rahim, akan muncul salah faham. Akhirnya orang menyepelekan, menggampangkan Allah. Kalau hanya Syadidul Iqab atau Aziz, Jabbar, Mutakabbir, akan muncul pemahaman negatif. Kok Allah melarang kita sombong? Tapi dia justru menamakan dirinya Al-Mutakabbir. Padahal Al-Mutakabbir ini untuk orang yang sombong. Jadi dalam mengenal Allah, jangan kita bingung. Coba kita baca nama-nama Allah, ya, tapi secara menyeluruh, kemudian kita resapi, kita akan dapat memiliki gambaran mengenai apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zatnya, tapi nama-namanya yang memberikan harapan, memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan juga menjadi peringatan buat kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Begitu juga firman Allah dalam suratul Ikhlas. Ketika orang-orang bertanya mengenai Allah, Allah jawab dengan sederhana. Qul, katakan wahai Rasulullah, huwallahu ahad. Dia, yaitu Allah yang kamu tanyakan, yang kamu ingin tahu mengenai dirinya. Ketahuilah, dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad beda dengan wahid. Kalau wahid, ya, bisa meningkat menjadi itsnain, menjadi salah. Tapi kalau ahad, lain dari yang lain, yang berbeda dengan yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dibandingkan atau serupa dengan dirinya. Lalu kembali Allah menegaskan, Allahus Samad, Allah As-Samad, Allah yang Maha Kaya. Tapi seluruh makhluk yang terdapat di langit dan di bumi, seluruhnya kembali kepadanya dalam kebutuhannya. Dalam kelangsungan hidupnya, seluruhnya bergantung kepada As-Samad. Lam yalid, kalau yang lain melahirkan, dilahirkan. Kalau Allah lam yalid, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, kalau yang lain ada padanannya, ada yang serupa, ada bandingannya. Kalau Allah walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya, yang setara dengan dirinya. Begitu kita membaca ayat-ayat ini, kita memiliki gambaran mengenai Allah. Tapi kalau kita ingin berbicara mengenai zat Allah, akhirnya terjerumus ke dalam perangkap-perangkap syaitan. Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bermata, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Begitu juga pada pada ayatul kursi, Ustaz. Allah berfirman, Allah la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Al-Hayyu, kalau kita dihidupkan, Allah Al-Hayyu, narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan bagi siapa yang dikehendaki. Juga mencabut kehidupan dari siapa yang Allah kehendaki. Al-Hayyu bedanya dengan Hayyun. Kalau kita Hayyun, kalau Allah Al-Hayy, artinya kehidupan kita, kehidupan seluruh alam raya ini bersumber dari Allah. Dia yang menetapkan awalnya, yang menetapkan akhirnya, yang menetapkan juga cara hidupnya. Al-Qayyum, Al-Qayyum menggambarkan apa? Penyanggah tongkaknya, yang menyanggah seluruh kehidupan di alam raya ini. Artinya seluruh kehidupan bergantung kepadanya. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik dirinya dari satu makhluk, maka makhluk tersebut akan punah, akan lenyap dan binasa. Allah yang mengawasi, ya, yang memelihara seluruh makhluknya. Allah tambahkan, ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau yang lain menjadi pengawas, ada saat ngantuknya dan tidurnya. Kalau Allah tidak ada sama sekali apa? Tidak ada sama sekali, ya, tidak dihinggapi oleh rasa mengantuk ataupun kebutuhan akan tidur. Oleh karena itu kalau Mas Krisna datang pukul 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4,
subuh, siang, kapan saja pintu Allah terbuka. Kalau kita makhluk, bagaimanapun dermawannya, bagaimanapun karimnya, bagaimanapun sabarnya, ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu kita mengantuk dan tertidur. Ada waktu kita lemah. Kalau Allah, dialah Al-Qayyum yang menjadi penyanggah seluruh kehidupan di alam raya. Yang mengatur, memelihara, mengawasinya. Dia tidak sama sekali dihinggapi rasa mengantuk ataupun tidur. Oleh karena itu, betapa bodohnya orang yang punya kebutuhan atau mengalami ketakutan, bingung kepada siapa dia harus pergi. Pergi kepada Allah, bukan ke wali kota, bukan ke gubernur, bukan ke presiden, bukan kepada katakan anggota TNI yang punya jabatan yang tinggi, bukan. Malah kalau kita minta bantuan pada mereka pada hal yang salah, kita berdosa. Betul enggak? Begitu juga kepada kepolisian, mau poldanya, mau kapolrinya. Mereka petugas-petugas yang harus menegakkan keadilan. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, ampunannya, bimbingan dan petunjuknya, begitu juga untuk kebutuhan hidup kita, nggak perlu melalui korupsi. Kalau pejabat kan tidak, dia nggak punya harta negara diberikan sama kita. Betul nggak? Kalau Allah, kita minta padanya, katakan, ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, berikan aku lapangan pekerjaan. Kira-kira Allah perlu nggak melakukan tindakan korupsi? Tidak perlu. Dia tidak akan merugikan hambanya yang lain, yang menjadi hak hambanya yang lain diberikan pada kita, tapi dari rahmat Allah, Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu betapa bahagianya orang yang tahu kepada siapa dia harus meminta. Dia datang kepada Allah, berlindung kepada Allah, dia menemukan semua kebutuhan yang ada pada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi. Tapi kalau pejabat, yang dia punya ya gajinya, lebih dari gajinya, yang bukan hak dia, kalau diambil, diberikan pada keluarganya, atau pada orang yang meminta, kezaliman dan kebohongan. Betul nggak? Tapi kalau Allah, semua yang di langit di bumi adalah kepunyaannya. Dan kekayaannya tiada batas. Kalau dia memberikan seluruh permintaan hambanya, Allah tidak akan berbuat zalim pada yang lain. Masing-masing akan menerima apa yang Allah janjikan. Satu kebaikan mendapat 10, yang bertaubat akan menerima ampunannya. Jadi kalau datang pada Allah, betul-betul terjaga rahasia kita. Terpenuhi kebutuhan kita. Begitu pula harapan kita, dan Allah akan melindungi kita dari apa yang kita takuti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa sih yang bisa memberikan pertolongan uluran bagi seseorang tanpa izin Allah? Kalau Allah menetapkan lain, kita ingin mengubah tidak akan mungkin. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi hambanya karena kezalimannya, kalau kita datang ingin menolong, kira-kira mampu tidak untuk mengubah itu? Tidak mungkin sama sekali. Siapa yang kuasa untuk memberikan uluran bantuan pertolongan, mendampingi seseorang, memberikan apa yang diinginkan tanpa seizin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Lahu ma baina aydihim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui semua yang berhubungan dengan makhluk-makhluknya, dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sekeliling mereka saat ini, sebelumnya maupun yang akan datang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan kita manusia tidak akan meliputi tentang Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, asma-asma ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala nisbatkan kepadanya, yang terangkan kepada kita, itulah merupakan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita untuk mengenal dirinya. Jadi kita tidak akan mungkin meliputi tentang Allah kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak meliputi mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi kebesarannya meliputi seluruh kerajaan langit dan bumi. Ini gambarkan kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi kebesaran, keagungan dan pemerintahannya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Dan Allah tidak pernah merasa letih karena merawat, mengurus langit, bumi dan seluruh isinya. Bukan seperti pandangan sebagian filosof mengatakan Allah menciptakan langit bumi, setelah selesai Allah merasa letih kemudian istirahat. Begitu pula dalam perjanjian lama.
Kalau Allah tidak. Dia tidak sama sekali membutuhkan istirahat atau mengalami keletihan karena menjaga, memerintah dan mengawasi makhluk-makhluknya yang terdapat di langit dan bumi, termasuk langit bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi, lagi maha besar. Al-Ali, Al-Azim di sini bukan gambaran kebesaran fisik seperti yang kita pahami dari arti kata tersebut, tapi ketinggian. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kebesaran tidak ada yang lebih besar dari Allah. Seluruhnya berada di bawah pemerintahan dan kekuasaan. Nah, di saat dia menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Di saat kita minta kepada Allah sesuatu yang bermanfaat buat kita dengan yakin, pasti Allah kuasa mengabulkan. Di saat kita berlindung kepada Allah dari apa yang takuti, pasti Allah kuasa melindungi. Oleh karena itu, nama-nama tadi, pada saat kita fahami dengan baik melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah mengajak kita bertafakur mengenai kebesaran keagungannya, akan memberikan betul-betul rasa sejuk, kedamaian di hati kita. Tapi begitu kita ingin mengenal Allah, dengan kita mengorek-ngorek, membahas, mengkaji mengenai zatnya, ini yang menyebabkan akhirnya kita berkelahi di antara kita. Akhirnya muncul yang dinamakan madhab salaf, madhab khalaf, ya. Kemudian juga aliran-aliran, ya, akidah yang bermacam-macam. Uniknya Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, tapi kafir-kafiran. Lebih baik kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang Allah perkenalkan mengenai dirinya. Oleh karena itu, dalam membaca nama Allah, jangan hanya membaca saja, tapi baca lalu resapi dan renungkan nama-nama tersebut yang akan memberikan rasa damai di hati kita semuanya. Jadi kesimpulannya dan singkatnya, cara yang terbaik, sederhana untuk mengenal Allah melalui nama-namanya yang Allah berikan untuk dirinya. Tidak akan tersesat. Aman, selamat, tidak akan tersesat dengan syarat nama-nama yang kita nisbatkan untuk Allah yang mempergunakan bahasa manusia ini, ya, harus benar-benar kita sucikan dari apa yang tidak layak bagi Allah. Karena nama-nama ini biasa dipergunakan untuk manusia. Mau tidak mau, hal-hal yang sifatnya manusiawi akan akan masuk ke dalam ke dalam nama-nama tersebut. Nah, yang hal bersifat manusiawi, yang kembali kepada makhluk, kita bersihkan. Sedangkan bagi Allah, keindahan, keagungan, kebesaran yang maha sempurna, yang maha suci. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. War'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain Al-Aras. Demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran, mengenal Allah dengan cara Allah yang mengenalkannya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan kajian tadi menambah tauhid kita. Baik, saya Muhammad Krisna, Neza, dan Anis Muhammad pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.